Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita ke part 4, yaitu tentang perencanaan dari Pusat Studi Dakwah. Perencanaan Pusat Studi Dakwah atau planning dapat diidentifikasi sebagai suatu proses penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang terbatas, serta diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan adalah proses pemikiran yang mencakup aspek-aspek umum maupun rinci dari suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan efisien. Menurut perspektif Al-Quran, perencanaan dakwah merupakan landasan fundamental dari segala aktivitas yang dikerjakan agar mewujudkan kesuksesan di masa depan. Dalam manajemen dakwah, perencanaan dikenal sebagai takhtib yang bertujuan untuk menentukan sasaran-sasaran industri dan kebijakan program-program setelah metode untuk mencapainya. Proses perencanaan ini juga mencakup pengambilan keputusan, di mana terdapat pilihan antara berbagai alternatif kebijakan program dan metode kerja membentuk totalitas seperti industri atau organisasi. Dan tujuan dari perencanaan pusat studi dakwah ini ialah untuk mendapatkan hasil yang maksimal atas potensi dakwah yang kita bawakan sebagai seorang dai. Seorang yang nantinya akan membawakan suatu pesan dakwah atau ceramah haruslah melakukan suatu persiapan agar jalannya suatu dakwah dapat berjalan dengan baik. Tujuan perencanaan pada pusat studi dakwah adalah untuk meyakini bahwa setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif maupun efisien. Perencanaan di pusat studi dakwah bertujuan untuk menentukan kebijakan, prosedur, serta program yang jelas yang nantinya akan memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan akademis dakwah dan penelitian. Melalui perencanaan yang matang, pusat studi dakwah juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia bahkan materi. Selain itu, perencanaan juga menjadi alat penting untuk menerangi hasil kerja dan kinerja pusat studi serta sebagai dasar pengendalian agar pelaksanaan dakwah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini semua akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas organisasi dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dalam penempatan staf dan alokasi tugas. Fungsi perencanaan pusat studi dakwah memiliki beberapa kesamaan dengan fungsi perencanaan dalam manajemen dakwah secara umum, namun akan lebih fokus pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam konteks akademis. Ada beberapa fungsi perencanaan pusat studi dakwah. Di antaranya, pertama, penyusunan aktivitas akademis secara sistematis dan terkoordinir. Perencanaan pusat studi dakwah untuk mengatur kegiatan akademis penelitian dan pelatihan dakwah secara sistematis dan struktur. Yang kedua, mengantisipasi perkembangan isu-isu keagamaan dan sosial di masa depan. Titik fungsi ini membantu pusat studi dakwah untuk melakukan kajian proaktif untuk tren keagamaan, sosial, dan budaya di masa depan. Titik depan demikian. Pusat studi
Pusat studi dapat mempersiapkan strategi dakwah yang sesuai dengan tantangan dan perubahan yang akan datang. Yang ketiga, menerangkan metode dakwah yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya, prinsip perencanaan pusat studi dakwah yaitu menurut Muhammad Manurung berpendapat bahwa suatu rencana yang efektif harus mencakup beberapa elemen yang diketahui sebagai 5W plus 1H, yaitu dalam merumuskan rencana biasanya dilakukan analisis SWOT, sama seperti di materi yang kedua itu ada analisis SWOT ya dalam prosedur perancangan pusat studi dakwah, yang dimana ada strength, mengidentifikasi kekuatan, weakness, mencari atau merumuskan kelemahan, opportunities, menjelaskan berbagai peluang, yang keempat atau third, mengidentifikasi ancaman. Dan sasaran perencanaan pusat studi dakwah yaitu memberikan panduan bagi para pendakwah atau seorang dai dalam suatu organisasi. Tanpa perencanaan dakwah yang terstruktur, berbagai departemen dakwah mungkin bekerja dengan tujuan yang tidak sejalan dan berakhir dapat menghambat organisasi dalam bergerak secara efektif menuju pencapaian tujuan. Titik sasaran dalam perencanaan pusat studi dakwah sangat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan visi misi dari lembaga yang bersangkutan. Secara umum, target tersebut dirangkum menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama sasaran akademik, yang kedua sasaran dakwah, ketiga sasaran kelembagaan, dan keempat sasaran khusus. Prosedur dalam perencanaan pusat studi dakwah yaitu dalam perumusannya, agar menggapai sasaran seefisien serta seefektif mungkin, titik yang termasuk salah satu dari model perencanaan adalah pencapaian sasaran.